Shalom, saudara. Saya tahu banyak di antara saudara adalah orang-orang yang baik hati. Cuman masalahnya banyak orang yang baik hati tapi gagal melakukan kebaikan hatinya. Kenapa saudara? Jawabannya ada dalam Kingdom Lifestyle kita hari dalam kitab Imamat pasal 13-14 dan Kisah Rasul pasal yang ke-17. Saya ajak saudara baca Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Perhatikan, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena, di sini ada kata karena. Karena itu menunjukkan penyebab. Oh, dia patah tulang karena jatuh. Ini dia. Saya lanjutkan. Karena mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati. Nah, hati di sini dalam kehidupan kita sehari-hari itu mewakili perasaan saudara. Makanya kita sering dengar orang sakit hati karena kecewa atau jatuh hati. Itu mewakili apa? Mewakili perasaan sayang. Jadi hari ini kalau saudara mau hidup saudara baik, bahkan lebih baik lagi, saudara harus memperhatikan perasaan saudara. Ini dia. Karena begini, hanya tahu berbuat baik dan tahu bahkan mengerti firman, itu baru sampai di pikiran saudara. Saudara harus meneruskannya dari pikiran sampai kepada perasaan saudara. Jadi masalahnya adalah bukan karena saudara tidak tahu berbuat baik. Saudara juga sudah tahu firman. Tapi kalau hanya pikiran saja yang tahu banyak, sementara perasaan saudara masih ngaco, tetap saja saudara akan berbuat dosa. Ini dia. Makanya Yesus berkata dalam kitab Matius pasal yang ke-28, ayatnya berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Mengingini itu apa saudara? Perasaan saudara. Jadi kalau mainnya sudah perasaan, mainnya sudah hati, berat saudara. Di situ saudara pasti akan jatuh, saudara pasti akan gagal saudara. Justru yang ngerem itu adalah apa? Pikiran saudara. Sebab pikiran saudara masih bisa menimbang benar atau salah. Ini dia. Tapi perhatikan baik-baik, sekalipun pikiran saudara sudah menimbang benar atau salah, tapi kalau perasaan saudara, hati saudara sudah menginginkannya, itu problem saudara. Dan itu apa sekali lagi? Perasaan saudara. Makanya masalahnya di sini adalah saudara tahu bagaimana berbuat baik, tahu firman, tetapi kalau perasaan saudara tidak berubah, sama saja. Coba lihat, setelah manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia ditemui Tuhan. Apa yang muncul pertama kali? Takut saudara. Takut itu apa? Perasaan, bukan tindakan. Lalu setelah takut, malu. Malu itu apa? Perasaan. Jadi perasaan itu mendahului tindakan saudara. Penyebab Kain bunuh Habil, marah saudara. Marah itu apa? Perasaan, bukan tindakan. Sekali lagi, perasaan itu mendahului tindakan saudara. Sebab manusia ini adalah manusia yang penuh perasaan saudara, emosional. Dan kita lakukan, perhatikan, kita melakukan apa yang kita suka, bukan apa yang benar. Ini yang terjadi. Jadi walaupun itu salah, tapi selama saudara suka, saudara pasti akan melakukannya. Ini dia, ini berbahaya sekali. Bahkan saudara makan, itu bukan karena lapar. Bukan saudara, tapi karena saudara suka. Kalaupun saudara lapar, kalau saudara nggak suka, pasti saudara juga nggak akan makan. Ini dia, hati-hati sekali lagi dengan perasaan saudara. Orang boleh sepintar apapun, tapi perasaannya, emosinya yang akan menentukan apa yang akan dia lakukan. Ini dia. Makanya banyak masalah yang tidak selesai dalam hidup ini. Karena apa? Saudara tidak mau mengurus perasaan saudara. Itulah makanya saudara harus rubah perasaan saudara. Bagaimana? Rubah menjadi sama seperti perasaan Yesus. Saya ajak saudara buka dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini dia. Jadi bukan hanya sekedar pikiran, tapi juga perasaan saudara. Coba sekarang lihat. Mari kita lihat perasaan Yesus itu seperti apa. Matius 11 ayat yang ke-29. Saya bacakan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kata Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ini dia. Ini perasaan Tuhan Yesus. Apa saudara? Keras? Sensitif? Baperan? Bukan saudara. Tapi perasaan Yesus apa? Lemah lembut dan rendah hati. Ini saudara. Jadi mulai sekarang perhatikan perasaan saudara. Nggak perlu lagi kecewa. Jangan izinkan gelisah, marah, tersinggung. Itu hanya akan menyebabkan saudara susah tidur dan bangunnya stres saudara. Jadi sekali lagi, jaga perasaan saudara dengan kewaspadaan. Maka saudara dapat melakukan firman dan hidup saudara pasti jadi lebih baik. Kingdom Lifestyle hari ini Tuhan Yesus berkati saudara.